Gracia Pendong dengan NIM 2314201145 kelas A5 semester 2. Kali ini saya akan membahas tentang Pancasila. Latar belakang amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis. Kekuasaan terpusat pada presiden yang menyebabkan banyak pelanggaran, banyak pasal yang terlalu fleksibel dan dapat menimbulkan multifisir, otorisme, dan diskriminasi. Pemerintahan yang sentralistik dan tertutup, dapat terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang menimbulkan kemerosotan kehidupan nasional dalam berbagai aspek kehidupan. Tuntutan amandemen UUD 1945 pada era reformasi merupakan suatu terobosan yang mendasar pada akhir dibahas serta diputuskan dalam sidang MPR tahun 1999 sampai 2002. Definisi dan konsep Pancasila. Pancasila adalah seperangkat rangkaian nilai yang secara holistik membentuk gagasan dasar berupa konsep dan prinsip dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang disebut sebagai pandangan hidup. Pancasila dalam sejarah negara Republik Indonesia, di mana Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diterima secara luas dan telah bersifat final. Presiden Soekarno pernah mengatakan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan konsepsi dan cita-cita. Sejarah Pancasila bangsa Indonesia diantaranya yaitu era pra-kemerdekaan, era kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, dan era reformasi. Sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politis pendidikan Pancasila. Sumber historis pendidikan Pancasila adalah sumber yang berkaitan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam menemukan jati diri dan kepribadian bangsa yang dirumuskan dalam Pancasila. Sumber historis ini mencakup dokumen-dokumen penting seperti Proklamasi Kemerdekaan, Piagam Jakarta, Sidang BPUPKI dan PPKT, Pembukaan UUD 1945, dan lain-lain. Sumber historis ini juga mencakup tokoh-tokoh nasional yang berperan dalam perumusan dan pengamalan Pancasila sebagai Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, K.I. Hajar Dewantara, dan lain-lain. Sumber sosiologis. Pendidikan Pancasila adalah sumber yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang beragama dan dinamis. Sumber sosiologis ini mencakup aspek-aspek seperti budaya, adat istiadat, agama, bahasa, etnis, dan lain-lain. Sumber sosiologis ini juga mencakup fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia seperti globalisasi, modernisasi, pluralisme, konflik sosial, dan lain-lain. Sumber yuridis. Landasan pendidikan Pancasila ini berkaitan dengan aturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaannya. Contoh, landasan yuridis adalah UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa tiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Sumber politik pendidikan Pancasila adalah sumber yang berkaitan dengan kehidupan politik bangsa Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan dan peluang. Sumber politik ini mencakup aspek-aspek seperti sistem pemerintahan, lembaga negara, partai politik, pemilu, organisasi massa, gerakan sosial, dan lain-lain. Sumber politik ini juga mencakup isu-isu politik yang relevan dengan kehidupan dan kepentingan bangsa Indonesia seperti demokrasi, hak asasi manusia, korupsi, radikalisme, geopolitik, dan lain-lain. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu memiliki arti bahwa kelima nilai dari Pancasila itu sendiri merupakan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, sejalan dengan perkembangan iptek di masa kini, tidak dipungkiri selain dampak positif juga terdapat dampak negatif. Pengaruh dari budaya luar dengan mudah masuk ke Indonesia menyebabkan lunturnya budaya Indonesia itu sendiri, dan juga dijumpai kasus-kasus penyalahgunaan iptek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, kedudukan Pancasila sebagai dasar nilai
pengembangan ilmu penting, dan alangkah baiknya apabila meletakkan Pancasila sebagai etika pengembangan iptek. Perubahan sistem ketatanegaraan NKRI setelah amandemen UUD 1945. Setelah amandemen UUD 1945, terjadi pergeseran kekuasaan presiden dalam membentuk undang-undang yang diatur dalam pasal 5, berubah menjadi presiden berhak mengajukan rencana undang-undang dan Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Pasal 20. Implementasi sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan aspek kehidupan bangsa. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai yang luhur dalam kaitannya dengan ketuhanan, keagamaan, keadilan, dan kenegaraan. Penerapan dalam sila pertama Pancasila dapat dilakukan dengan menghormati setiap perbedaan, yaitu perbedaan keyakinan yang beragama antara masyarakat, membina kerukunan hidup antara masyarakat yang memiliki perbedaan agama dan keyakinan, tidak memaksakan suatu keyakinan atau agama kepada orang lain, dan menumbuhkan sikap saling toleransi antar umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna mengenai penghormatan terhadap orang lain, walaupun setiap masyarakat memiliki perbedaannya beragama. Pengimplementasikan dari sila kedua ini adalah dengan cara menanamkan dan menerapkan rasa toleransi kepada orang lain, menghargai dan menghormati antar masyarakat, selalu bersikap adil terhadap setiap orang tanpa membeda-bedakannya, menghormati perbedaan antar masyarakat, menghormati harkat dan derajat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya asasinya, menanamkan rasa nasionalisme dan komitmen pada eksistensi bangsa, dan yang terakhir adalah terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Masyarakat Indonesia diharapkan dapat menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas golongan atau pribadi. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Kerakyatan Indonesia adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan mufakat. Kerakyatan timbul karena adanya kesadaran bahwa manusia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Untuk menciptakan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia, maka dalam hal ini perlu adanya kesadaran dan perkembangan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong untuk segenap masyarakat Indonesia.